kajian Islam. Untuk menjadi sifat yang kita miliki mengarungi bahtera kehidupan yang fana ini, agar kita selamat dan sampai pada tujuan. Ya. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi menjelaskan kepada kita sekalian, menakjubkannya urusan orang beriman adalah ketika sabar dan syukur ada pada mereka. Rasulullah bersabda, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun. Sungguh mengagumkan urusannya orang beriman, semua urusannya adalah baik. Ya, kalau dia dapat kebaikan, kelapangan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, itu pun baik buat dia. Dan kata Rasulullah SAW, dan itu tidak dimiliki kecuali pada diri orang yang beriman. Berarti orang beriman, kehidupan mereka dihiasi dengan sabar dan syukur. Ya, maka sabar dan syukur ini penting untuk terus menjadi suatu sifat yang mendasari karakter kita menjalani hidup. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan iktibar, pelajaran-pelajaran atau hikmah atau pelajaran, ya, mengapa dua sifat ini Allah gandengkan sebagai sifat orang yang akan bisa menyerap dan mengambil pelajaran dari keadaan dan kejadian serta kehidupan yang ada ini. Kenapa orang yang sabar dan syukur inilah yang bisa mengambil pelajaran itu semua? Inna fi dzalika laayat likulli sabarin syakur. Bukan hanya sabar, tapi dia juga syakur. Ya. Bukan hanya sabar, tapi juga bersyukur. Bukan hanya bersyukur, tapi juga sabar. Itulah yang dapat mengambil pelajaran dari apa yang ada perjalanan di alam ini. Apa hikmah, pelajaran, rahasia, iktibar. Digabungkannya dua sifat ini untuk menjadi orang yang perjalanan kehidupannya penuh arti. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah SWT, Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, yakni dikumpulkannya dua sifat ini, sabar wa syukur, ya, sebagai sifat yang pemiliknya bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Yang pertama, annal iman ismun limajmu'il qawli wal amali wan niyah wa yatarji'u ila syatrain. Yang namanya iman semuanya kembali kepada tiga hal: perkataan, perbuatan, dan niat. Ya. Amalan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan. Dan semuanya kalau kita simpulkan lagi terbagi menjadi dua bagian: melakukan dan meninggalkan. Jadi iman itu seputar melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Melakukan sesuatu adalah melakukan apa-apa yang menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan apa yang menjadi ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintahnya, itu hakikat syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah. Dia menghargai, dia di dalam dirinya terdapat apresiasi besar, mengimani apa yang datang dari perintah Allah SWT itu kebenaran, sehingga dia mengamalkannya. Dia tahu itu petunjuk hidayah, itu kebaikan, maka dia mensyukuri dengan mengamalkannya. Maka taat kepada Allah, hakikat syukur. Yang kedua, bagian iman adalah meninggalkan sesuatu. Wa tarku was sabar anil ma'siyah, dan meninggalkan sesuatu
adalah dengan sabar dari berbuat maksiat. Karena maksiat adalah apa-apa yang dilarang untuk dilakukan. Maka seorang meninggalkan apa yang dilarang untuk dia lakukan adalah orang yang mengendalikan diri, orang yang sabar. Ya. Maka agama ini terbangun di atas dua, melakukan sesuatu atau menahan diri dari sesuatu. Melakukan sesuatu itulah hakikat syukur. Meninggalkan diri dari apa yang terlarang itu adalah hakikat daripada sabar. Maka wajar kalau orang yang sabar dan syukur itulah yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang ada, karena mereka lah yang merealisasikan perintah Allah. Karena syukur mereka yang merealisasikan larangan Allah dengan meninggalkannya karena pengendalian dan kesabaran diri mereka. Sehingga wajar hanya mereka yang bisa mengambil pelajaran, mengambil iktibar dari ayat-ayat yang Allah tunjukkan di alam semesta ini, dari apa yang Allah syariatkan atau yang Allah tunjukkan di alam ini, dari kejadian malam dan siang dan apa yang terjadi di dalamnya. Ya. Ini iktibar yang pertama. Sabar dan syukur digabungkan. Kemudian iktibar yang kedua, ya, sabar dan syukur ini digabungkan menjadi suatu kesatuan. Sifat orang yang bisa mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Kata Imam Al-Qayyim, annal iman mabniyun ala ruknain. Iman terbangun di atas dua rukun. Yang pertama yakin, yang kedua sabar. Dua rukun inilah yang Allah sebutkan dalam surah Sajadah, sebab Bani Israel Allah jadikan pemimpin yang menguasai di atas muka bumi ini dengan petunjuk dari Allah. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Demikianlah kami jadikan Bani Israel para pemimpin yang memimpin dengan petunjuk dari kami ketika mereka sabar dan yakin kepada ayat-ayat kami. Ya. Maka iman itu terbangun di atas dua rukun, yakin dan sabar, sehingga Bani Israel sampai pada puncak hasil dari keimanan mereka, yaitu keyakinan dan kesabaran. Fabil yakin ya'lam hakikatal amri wan nahi. Dengan sebab seorang itu yakin, seorang jadi tahu hakikat perintah dan larangan. Perintah itu pasti kebenaran, larangan itu benar untuk tidak boleh dikerjakan. Dengan keyakinan, seorang jadi yakin akan balasan, hukuman dari Allah. Dan dengan sabar, seorang bisa merealisasikan, mengamalkan apa yang diperintah dan menahan diri dari apa yang dilarang. Maka kalau begitu, seorang tidak akan sampai pada pembenaran kepada perintah dan larangan dari sisi Allah. Pembenaran terhadap balasan dan hukuman kecuali dengan yakin, dan seorang gak akan mungkin untuk terus melaksanakan perintah dan menahan diri dari larangan kecuali dengan sabar. Maka jadilah sabar setengah dari keimanan dan setengah lagi adalah syukur. Karena seorang yang tahu, seorang yang seorang yang yakin apa yang dikhabarkan, seorang yang yakin apa yang menjadi perintah, apa yang menjadi larangan, maka itu adalah orang yang bersyukur. Yang berarti orang ini benar-benar menghargai kebenaran, nilai kebenaran yang ada pada perintah, menghargai nilai kebenaran yang ada pada larangan, menghargai kebenaran dari balasan yang Allah janjikan dan kebenaran dari ancaman hukuman yang Allah ancamkan. Maka orang-orang yang yakin
itu hakikatnya adalah orang yang bersyukur, yang menghargai apa yang datang itu semua, dan orang yang melaksanakan dan merealisasikannya dengan keyakinannya. Kemudian dia mengendalikan diri, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, maka itu adalah orang yang sabar. Maka sabar itu setengah dari iman, setengahnya lagi yakin atau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan orang yang sabar dan orang yang syukur, itulah seorang yang berjalan pada apa yang Allah cintai dan ridhai, dengan apa yang dia yakini dan apa yang dia realisasikan. Ya. Seorang nggak bisa merealisasikan segala sesuatunya kecuali dengan sabar, dan hakikat sabar adalah habsun nafs, pengendalian diri untuk terus mengendalikan pada apa yang Allah cintai dan ridhai. Ya. Maka jadilah sabar dan syukur ini digandengkan menjadi orang-orang yang bisa mengambil pelajaran, menyerap kebaikan dan faedah, tanda-tanda kebesaran keagungan Allah. Kemudian yang ketiga, i'tibaru tsalis. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kenapa dikatakan iman setengahnya sabar, setengahnya syukur? Iman itu, annal iman qaulun wa amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Perkataan lisan, perbuatan anggota badan, perkataan hati dan amal hati, ya. Iman itu perkataan perbuatan, perkataan lisan, perkataan hati, amal anggota badan dan amalan hati. Ya. Semuanya kembali kepada perkataan dan perbuatan. Kemudian Al-Imam menjelaskan, dalam iman itu harus terkumpul semuanya itu. Atau para ulama juga menjelaskan dengan istilah yang lain tapi maknanya sama. Iman itu adalah apa yang ada pada hati dari keyakinan, dari amalan, apa yang diucapkan dengan lisan, dan apa yang diamalkan oleh anggota badan. Tiga ini harus ada. Amalan hati, ucapan lisan, amalan anggota badan. Seorang kalau ingin masuk dalam lingkaran kategori orang yang beriman, harus terkumpul dalamnya tiga hal ini. Kalau tidak ada salah satunya, dia tidak masuk dalam kategori orang-orang beriman. Dalil akan hal ini kata Imam Ibnul Qayyim, Fir'aun laknatullah alaih. Ternyata Fir'aun, ya, dia memiliki satu bagian iman, duanya nggak ada. Yang nggak ada adalah amalan anggota badan, pembuktian keimanan, dan ikrar dengan lisan. Yang ada pada Firaun yakinan dalam hati, walaupun dia bohongi dirinya sendiri. Allah berfirman tentang Firaun dan pengikutnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka mengingkari, mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa, padahal hati mereka meyakininya. Tapi karena kezaliman dan keangkuhan mereka, akhirnya mereka ingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Allah Musa. Yang jadi pelajaran kita, wastaiqanathum anfusuhum, diri mereka, hati mereka meyakininya sesungguhnya. Jadi Firaun ada satu komponen, yaitu apa? Meyakini dengan hati walaupun dia membohongi dirinya. Dia tidak masuk dalam kategori orang beriman karena amaliyah lahiriahnya dan ikrar lisannya nggak ada. Ya. Kaum Ad pun sama. Mereka itu meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Hud benar. Mereka nggak bisa mengelak karena sombong dan
angkuh saja mereka menolaknya. Padahal mereka tahu benar itu adalah kebenaran. Allah berfirman tentang kaumnya Nabi Allah Hud dan Nabi Allah Saleh. Wa 'adan wa Thamud. Kaum Ad dan kaum Thamud. Wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Dan sungguh telah jelas bagi kamu tempat tinggal dulu mereka yang Allah porak-porandakan. Mereka itu ada di mana? Kotanya Allah porak-porandakan, kamu sudah tahu tempatnya. Wa zayyana lahumus syaitan a'malahum. Syaitan telah menghiasi amal buruk mereka sehingga nampak kebaikan mereka amalkan. Fasaddahum anis sabil, sehingga menghalangi mereka dari jalan yang lurus yang disuruh oleh para nabi dan rasul. Kemudian kata Allah, wa kanu mustabsirin, dan mereka dulu adalah orang-orang yang mustabsirin, orang-orang yang punya basirah, orang yang tahu kebenaran. Mereka tahu kebenaran, meyakini dengan hatinya, tapi mereka ingkari dan tidak tunjukkan itu dengan anggota badan dan lisan. Ya, maka nggak cukup keyakinan hati tanpa ada ketundukan anggota badan dan ikrar lisan. Ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Begitu juga orang yang hanya pada diri mereka ada komponen lisan, pengakuan dengan ikrar dengan lisan, dalam keadaan hatinya tidak mengakui. Dalam keadaan hati tidak mengakui. Hatinya, lisannya mengakui, tapi hatinya penuh dengan pengingkaran. Maka yang kayak begini pun tidak masuk dalam kategori orang-orang beriman. Contohnya ya orang munafik. Bagaimana mereka mengatakan kami beriman? Bagaimana mereka bahkan mempraktekkan sebagian dari amaliyah keimanan lahiriah, dalam keadaan hati mereka penuh dengan kebencian dan pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya, dan merasa mereka dengan perbuatan itu adalah orang-orang yang sedang berbuat baik. Maka orang munafik jelas tidak masuk dalam kategori orang beriman. Ya. Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, wa kadzalika law arafa biqalbi wa aqarra bilisani lam yakun bimujarrad dzalika mu'minan hatta ya'ti bi amalil qalbi minal hubbi wal bughd. Demikian pula bagi orang yang mungkin ikrar dengan lisan, ya, dan punya pengetahuan kebenaran dengan hatinya, tidak masuk dalam kategori keimanan sampai hati ini mengamalkan amalan hati, bukan sekedar pengetahuan, tapi amalkan amalan hati berupa apa? Cinta dan benci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, loyalitas kepada orang-orang yang Allah cintai, memusuhi mereka yang dimusuhi oleh Allah, hati yang pasrah, berserah kepada Allah semata dengan ketundukan dan pengikutan kepada Rasulnya, serta melazimkan diri mengikuti syariatnya lahir dan batin. Artinya gak cukup hati hanya tahu tanpa dibarengi ketundukan, rasa cinta dan benci menurut apa yang Allah SWT wajibkan dari pengamalan hati itu. Maka harus terkumpul semua keyakinan, pengetahuan hati dan pengamalannya, ucapan lisan, ikrar, dan juga pembuktian dengan amal zahir yang menunjukkan ketundukan dan keimanan. Itu semua harus ada sehingga seorang masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Tidak ada salah satunya, maka tidak masuk dalam kategori orang beriman, seperti apa yang ada pada orang-orang kafirin yang sebagian mereka ada bagian kategori komponen keimanan. Kajian Islam